Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita akan mempelajari kembali untuk memasuki materi yang baru dari pelajaran kita, yakni bab untuk beriman kepada qada dan qadar, atau yang biasa kita kenal kedua istilah ini dengan istilah takdir. Ya. Nah, untuk di pertemuan kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan pembukaan dari ataupun pengenalan dari materi qada dan qadar ini. Jadi kepada anak-anak Bapak sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, harap diperhatikan dengan baik ya penjelasannya. Oke, kita lanjut ke dalil untuk beriman kepada qada dan qadar. Dalilnya ada di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, ukuran di sini maksudnya adalah qadar. Makna daripada qadar itu adalah dengan ukuran. Jadi seperti itu. Itu terdapat di dalam surah Al-Qamar ayat 49. Dalam ayat lain juga disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqadarna fani'mal qadirun. Ya. Faqadarna fani'mal qadirun. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Al-Qadirun dimaknai sebagai menentukan di dalam surah Al-Mursalat ayat ke-23. Baik, kita lanjut. Kemudian di dalam hadis Jibril, ya, hadis Jibril ini masyhur. Ya, kita ketemu dengan potongan hadis Jibril, yakni yang berbunyi, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, ini diriwayatkan oleh Muslim di hadisnya nomor 8. Nah, biasanya ini hadis ini biasa kita sebut dengan kita kenal dengan rukun iman, ya. Karena memang sejatinya beriman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman, termasuk kepada rukun iman, ya, seperti yang kita telah bacakan sebelumnya tadi ini, ya, beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada takdir baik dan buruk, ya. Ini sangat jelas dasarnya, dalilnya, bahwasanya kita mesti beriman kepada qada dan qadar tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa beriman kepada takdir itu adalah wajib. Ya, jadi kita mesti ingat beriman kepada qada dan qadar itu mesti kita imani sebagai keimanan yang wajib. Karena bagian dari rukun iman. Nah, ini ya, bagian dari rukun iman yang 6 sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril tadi. Nah, sampai di sini kita bisa simpulkan bahwasanya beriman kepada takdir baik maupun takdir buruk itu adalah sesuatu yang wajib, ya, sesuatu yang wajib, yang semuanya tentu sebagaimana yang kita bacakan di atas sudah Allah tentukan semuanya sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut kita kepada definisi, ya, qada dan qadar. Nah, kita perhatikan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan qadar, ini sudah Bapak tandain di sini berwarna merah. Qadar secara bahasa sama artinya dengan takdir.
Secara bahasa arti qadar itu sama dengan takdir. Sedangkan qada secara bahasa berarti ya hukum atau ketetapan. Nah, qadar artinya takdir. Secara bahasa nih, qadar artinya takdir. Nah, qada secara bahasa berarti hukum atau ketetapan. Qada dan qadar masuk dalam istilah kata jika disebut bersamaan maka keduanya saling menjelaskan. Namun jika disebut terpisah maka keduanya maknanya sama. Ya, jadi saling melengkapi ya. Qadar itu bermakna takdir secara bahasa, sedangkan qada artinya hukum ataupun ketetapan. Lanjut, takdir ataupun qadar ya sebagaimana di atas tadi. Ini. Nih, qadar kan adalah takdir. Nah, takdir atau qadar ya adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan dahulu kala yang akan terjadi pada makhluknya. Sedangkan qada, ini saudaranya si qadar ini adalah si qada. Qada adalah apa yang telah Allah tetapkan pada hamba berupa ada, tidak ada, dan perubahan. Ya, dan perubahan. Sehingga kalau dilihat dari penjelasan ini, qadar itu lebih dahulu ada daripada takdirnya. Jadi qadar itu istilahnya adalah ketetapan-ketetapan yang Allah sudah siapkan sebelum zaman azali. Zaman azali itu maksudnya adalah sebelum bumi ini diciptakan. Jadi sudah Allah tetapkan itu qadar. Ya, jadi seperti itu. Jadi mesti wajib kita imani yang seperti ini. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, Pak, jadi apa maknanya ataupun apa manfaatnya kita beriman, wajib beriman kepada qadar ini? Sementara kita belum tahu nih apa sebenarnya manfaat ataupun rahasia daripada kita mengimani qadar. Nah, kita akan bahas ya apa sebenarnya manfaat dan juga pentingnya kita beriman kepada qadar agar kita lebih paham ya. Kita akan jelaskan beberapa manfaatnya. Yang pertama yang bisa kita sampaikan di sini pada kesempatan berbahagia ini, yang pertama adalah iman tidaklah sempurna melainkan dengan beriman pada takdir. Ya jelas, ya nggak mungkin seseorang Muslim itu dikatakan beriman secara sempurna ya di dalam Islam sebelum dia mengimani secara baik apa itu qada dan qadar. Karena qada dan qadar sebagaimana yang dijelaskan di awal itu merupakan satu daripada rukun iman yang 6. Ya, tadi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitabnya, ya. Kemudian beriman kepada qada baik dan qadar buruk, kemudian beriman kepada hari kiamat, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau salah satu daripada rukun iman ini tidak kita imani, maka tidak sempurna iman kita. Ya, begitu juga terhadap qadar mesti kita imani dengan sempurna. Yang kedua, manfaatnya adalah beriman kepada takdir termasuk beriman juga dalam rububiyah Allah, yaitu Allah yang berbuat. Maknanya apa, Pak, di sini, Mbak? Beriman kepada rububiyah Allah. Rububiyah Allah itu apa gitu? Nah, di sini ini kaitannya dengan tauhid. Ya, ini kaitannya dengan tauhid, beriman pada Allah. Ya, Allah itu memiliki 3 bagian ataupun iman kepada Allah itu memiliki 3 bagian, diantaranya adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ini dia, dan tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah yang sedang kita bincangkan ini adalah tauhid yang berkenaan dengan pekerjaan Allah, dengan perbuatan Allah, nih, yaitu Allah yang berbuat. Maknanya adalah sebagaimana yang akan kita jelaskan, maknanya adalah semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, ya, cakupannya seluruh alam semesta ini, Allah yang menetapkan. Mulai lagi pergantian siang dan malam, ya, kemudian yang menurunkan rezeki, itu Allah yang mengatur. Yang menetapkan kamu laki-laki atau perempuan, itu Allah semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ada yang parasnya ganteng, ada yang cantik, ya. Allah juga yang menetapkan ada mungkin yang kaya, ada yang
sederhana, ya, semua Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu semua, dan ini tergolong kepada rububiyahnya Allah. Ya, menurunkan hujan itu juga kuasanya Allah. Ya, mengganti siang dan malam tadi kita sebutkan, ya, itu semua kuasanya Allah. Ya, yang menetapkan rezeki kita semua. Ya, kita boleh berusaha, tapi yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan rububiyah Allah. Itu makanya beriman pada takdir termasuk beriman kepada rububiyah Allah. Ya, kita berusaha belajar, ya, untuk menjadi pintar, tapi kecerdasan itu tetap Allah yang memberikan. Manusia hanya bisa berusaha, tapi hasil Allah yang tentukan. Kita berusaha bekerja untuk mendapatkan rezeki, ya. Nah, usaha manusia itu dengan bekerja, tapi rezeki yang diperoleh kadarnya itu sudah Allah yang menentukan. Nah, ini kaitannya dengan rububiyah Allah. Jadi takdir itu penting untuk kita imani karena dia berkaitan dengan rububiyah Allah. Nah, ini penjelasannya, ya. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada takdir, setiap orang akan mengembalikan urusan kepada Allah. Nah, ya, setiap kita beriman kepada takdir, maka setiap orang itu akan mengembalikan urusan kepada Allah. Kalau kita mengetahui bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah, maka kita selamat dari musibah. Kita sandarkan kepada Allah. Ya, ketika kita dapat kebahagiaan, kita sandarkan pula kepada Allah. Nah, jadi apapun kondisi kita, mau itu dalam keadaan senang maupun susah, tetap kita sandarkan kepada Allah. Semua takdir Allah itu adalah baik menurut ukuran Allah. Boleh jadi kita saat ini belum mengetahui hikmahnya, tapi yakinlah setiap keadaan itu pasti Allah sudah tetapkan dengan ukuran yang tepat. Tidak mungkin Allah salah dalam memberikan sesuatu kepada kita, ya. Mungkin boleh jadi perasaan kita yang mengatakan, loh, kenapa aku bisa terlambat ya, padahal aku tadi udah bangun. Boleh jadi ketika kita berangkatnya agak cepat, mungkin saja ada sesuatu hal. Jadi Allah menginginkan kita selamat, makanya kita telat. Nah, mungkin dalam pikiran kita, mungkin kenapa aku terlambat? Itu mungkin kurang bagus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan untuk kita seperti itu. Atau yang lain, bisa jadi kita diberikannya nikmat. Nah, ini juga sebagai ujian, ya, ujian kenikmatan juga. Apakah kita itu bersyukur atau malah kita lupa, ya, hingga kita kufur pada Allah. Nah, semua itu bagian daripada kehendak Allah. Nah, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Kita kembalikan semuanya pada Allah. Dan terakhir, ya, manfaatnya adalah agar manusia itu tahu, mengerti, dan sadar diri atas keterbatasan dirinya. Ya, manusia itu paham dengan keterbatasan dirinya. Maka ia tidak boleh sombong dan berbangga-bangga ketika mengerjakan kebaikan. Nah, ini penting, ya. Sekali lagi ini Bapak tekankan, ini penting juga. Maka untuk kita itu menyadari bahwasanya kita makhluk yang lemah, penuh dengan kekurangan, keterbatasan, ya, maka kita nggak boleh sombong dan berbangga diri, karena ya itulah takdir Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hasil, kita hanya dapat berusaha, ya, dan kekuatan kita sebagai manusia yang lemah ini ya terbatas. Maka oleh karena itu, karena kita mengetahui keterbatasan diri kita, maka senantiasalah kita bergantung, berharap, dan menyandarkan semua, ya, semua aktivitas kita baik lahir maupun batin itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang qada dan qadar, ya. Sebenarnya masih banyak sekali bahasan-bahasan yang lebih luas daripada yang Bapak sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberkahi apa yang Bapak sampaikan ini walaupun hanya sedikit, ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.